benar-benar mulainya, startnya benar-benar dari awal. Nah, kita start dari Google ya, Bapak Ibu ya. Dari Google. Layarnya masih terlihat ya, Bapak Ibu ya. Layarnya masih tampil ya, sesuai update ya dengan yang ada. Oke, Bapak Ibu nanti ya. Siap-siap. Jadi nanti Bapak Ibu ketik di Google ini, ketik Canva. Kemudian masuk ke kolaborasi dan buat desain grafis menakjubkan secara gratis. Bapak Ibu kalau misalkan sudah punya akun Canva-nya bisa langsung masuk, tapi kalau misalkan belum punya, daftar dulu. Nah, sama aja kalau di sini daftarnya daftar dengan Google, dia akan otomatis kalau menjemput dari, nah tampilnya akan jadi seperti ini, dia akan otomatis menjemput dari akun Google Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu masukkan di laptop Bapak Ibu, di Google Chrome Bapak Ibu. Maka tampilannya akan jadi seperti ini ya, ini tampilan awalnya. Nah, tampilan awal dari Canva ini, Bapak Ibu akan masuk ke infografis. Di sini sudah ditampilkan langsung kok semuanya, tinggal memilih saja lagi. Atau kalau misalkan tidak ada tampilan di sini, kita bisa klik buat desain. Nanti di sini ada infografis pendidikan. Bapak Ibu, mungkin karena waktu ya, saya sarankan nanti untuk menggunakan aplikasi Canva ini jangan ya, usahakan upgrade ke Canva for Education. Dia ada dua versi, ada Canva biasa, ada Canva for Education. Bapak Ibu kalau misalkan sudah upgrade ke Canva for Education, itu fitur-fiturnya banyak sekali diberikan kelonggaran ya. Katakanlah fitur-fitur yang sebelumnya dibatasi di Canva for Canva biasa, Canva regular itu diberikan di Canva for Education. Seperti misalnya kalau misalkan di Canva biasa itu Bapak Ibu akan dapat tanda mahkota. Tanda mahkota itu dia harus tidak bisa dipakai kecuali berbayar. Tapi kalau di education dia sudah langsung dibebaskannya beberapa ya Bapak Ibu. Dan logo mahkotanya biasanya ganti jadi tulisan edu. Ya, kita sudah masuk ke sini ya Bapak Ibu, ke infografis, kemudian kita klik file. Kemudian kita klik buat desain baru. Kemudian kita klik ukuran khusus. Nah, Bapak Ibu, ini harus diganti dulu ya, jadi sentimeter, biar klik jelas aja gitu. Yang kita buat ukurannya dan gampang buat ngukurnya. Ini kita buat misalkan dari lebarnya 15 cm, tingginya 20 cm. Nah, dia akan langsung masuk ke sini ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ingat ya untuk tahapan yang sebelumnya itu harusnya kita memang harus mengumpulkan bahan dulu. Tapi ini kita anggap saja bahannya sudah terkumpul. Nanti Bapak Ibu bisa kok dipelajari lagi teknik-tekniknya dari awal karena kan nanti materinya juga akan dibagikan. Cuma kan idealnya pertama ya memang harus mengumpulkan bahan terlebih dahulu. Nah, sudah tampil seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya akan klik di sini di kanvasnya. Kemudian untuk ganti background kita ambil yang paling standar saja, kita ambil yang warna biru. Nah, dia akan berubah jadi warna biru. Nah, sekarang tentukan tema dari infografis yang ingin Bapak Ibu buat. Saya misalkan ingin membuat tema tentang self introduction, maka akan saya klik teks. Nambahkan teksnya di sini ya, Bapak Ibu ya, nambahkan teksnya. Dia bermainnya di sini semua kok. Nanti teksnya akan ditambahkan lewat ini fitur yang ada di sini. Ini lebih kecil, lebih besar. Kita ambil saja satu yang di sini. Nah, sudah muncul ya teksnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya buat misalkan self introduction. Self introduction kan pembelajaran bahasa Inggris yang juga berarti perkenalan diri ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana mengubah dari teks ini? Teks ini kemudian bisa dirubah ya, polanya diklik di atas sini aja ya, Bapak Ibu. Nah, ini model-modelnya bisa mau seperti apa, Bapak Ibu boleh sesuaikan, terserah. Cuma ya ini yang saya maksud tadi, jangan hindari sih menggunakan teks yang seperti ini. Nah, kalau pakai teks seperti ini kan jadinya tidak mudah terbaca ya, Bapak Ibu. Nah, gunakanlah teksnya yang seperti ini misalnya. Nah, jadi ini kan lebih mudah terbaca. Bagaimana kalau misalkan mau diganti warnanya? Boleh ambil di sini ya, Bapak Ibu. Bisa diganti warnanya jadi merah misalnya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau misalkan seperti ini, apakah masih memungkinkan? Ini masih bisa terbaca jelas ya, Bapak Ibu ya, kata self introduction. Walaupun warnanya merah, tapi karena latarnya dia lumayan bisa ya mengurangi gradasi warnanya, katakanlah demikian, maka masih bisa dipakai, masih bisa terlihat jelas ya. Nah, Bapak Ibu,
setelah menentukan tema besarnya, kemudian kita memberikan rincian informasi yang ingin disampaikan di Canva ini. Contohnya pengertian. Nah, definisi ya Bapak Ibu ya, maka saya akan menambah teks lagi untuk membuat definisi dari self introduction. Sebagai contohnya saja, oke, sebentar ya. Oke, saya akan ambil misalnya dari introduction ini dari bahan yang sudah saya kumpulkan di Microsoft Word yang sebelumnya sudah diulah atau di modul misalnya ya Bapak Ibu. Maka ini bisa saja di paste di sini setelah sebelumnya di copy dulu filenya, tulisannya baru kemudian di paste. Nah, muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, setelah ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Kalau dibesarkan kita klik ini, kemudian dikecilkan klik yang ini. Nah, ini juga bisa ditarik ya Bapak Ibu, ditarik. Nah, ini ada satu jenis informasi yang sudah disampaikan kepada siswa kita bahwa definisi. Nah, berarti definisinya sudah disampaikan ya. Nah, ini bisa dibikin bold, Bapak Ibu juga bisa dibikin miring. Ini sesuai selera saja. Contohnya saya bikin bold ya. Nah, sekarang menambahkan berbagai macam keterangan tambahan. Sebagai keterangan tambahan, misalkan saya klik tambah lagi teksnya, kemudian saya klik langkah-langkah dalam memperkenalkan diri. Misalnya ya, langkah-langkah memperkenalkan diri. Kemudian dari kurung, bahasa Inggrisnya steps, misalnya. Oke, ini saya taruh di sini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Iya. Oke, ini bisa di bold, kemudian bisa buat di sini lagi. Nah, sekarang menambahkan objek ya, Bapak Ibu menambahkan objek, katakanlah ini objek berupa bidang ya, Bapak Ibu ya, semacam pola gitu supaya lebih menarik ditampilkannya ke siswa. Mainnya di sini ya Bapak Ibu. Kalau tadi teks itu mainnya di sini. Ini sebenarnya bisa kok selain main di sini bisa nambahkan ambil dari teks yang di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti mau memodifikasi dari infografisnya, baru kemudian kalau untuk menambahkan berbagai macam variasi objek itu klik elemen. Jadi mainnya nanti di sini ya Bapak Ibu ya, di elemen, di teks. Kalau foto ini nanti bisa nanti ditambahkan setelah ini. Cuma mainnya untuk menambahkan bidang itu di bagian elemen. Nah, di sini bisa dilihat semua yang mana yang mau kita tambahkan. Contoh saya akan ngambil yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini warnanya merah. Supaya warnanya bisa disesuaikan dengan apa yang disampaikan, bisa klik di sini, kemudian kita ganti. Kalau saya pilih misalkan warnanya putih ya, Bapak Ibu. Nah, ini bingkainya, untuk warna dalamnya bisa diklik putih. Nah, oke, ini tata letaknya bisa kita sesuaikan ya, Bapak Ibu. Ini kita pinggirkan dulu supaya bisa gampang ngaturnya. Nah, di sini. Iya. Kemudian di sini ini bisa diatur besar kecilnya. Kemudian untuk menambahkan informasi lagi kita bisa klik tambahkan teks. Kemudian di sini tambahkan judul lagi. Kemudian memperkenalkan diri ya. Langkah-langkah memperkenalkan diri pertama misalkan menyebutkan salam, greetings misalnya. Nah, ini kita bisa atur ya, Bapak Ibu. Oh. Kemudian di sini kita taruh. Kemudian kita tambah teks lagi. Kemudian kita bisa tambah rinciannya kita untuk memperkenalkan diri. Bisa diawali dengan mengucapkan salam. Titik, contoh. Titik 2, good morning. Oke, ini bisa kita atur lagi ya Bapak Ibu ya. Kita kecilkan. Kemudian kita sesuaikan supaya teksnya
bisa masuk ke dalam bingkai yang sudah kita buat. Nah ini langkah terakhirnya ya Bapak Ibu. Ini mungkin bisa disesuaikan lagi. Nah begini ya Bapak Ibu. Nah oke ya, untuk pertanyaan nanti di akhir ya Bapak Ibu ya. Ini udah sebentar kok lagi, saya selesaikan aja nanti. Yang langkah terakhirnya ini memasukkan gambar. Nah, memasukkan gambar ini kembali ke elemen ya Bapak Ibu ya. Kembali ke elemen, jadi kita harus mencari ilustrasi dari greetings. Ilustrasi dari greetings, misalkan nggak ketemu dari yang ada di sini, bisa langsung diketik saja di bagian sini, salam. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Nah, untuk itulah makanya yang saya maksudkan tadi, ini perlu waktunya di sini ya, Bapak Ibu menyortir lagi gambar yang ingin kita sampaikan. Kalau di sini kita klik salam, masih nemu nggak? Nggak ada ya, belum ada yang terwakili ya. Kita klik grafis ya, Bapak Ibu. Kita klik grafis, nemu nggak kira-kira? Nggak ada nih. Berarti kita coba dengan menggunakan bahasa Inggris, misalnya greetings. Nah, ada ya Bapak Ibu ya, salam ya. Nah, yang ini misalkan, ini kan ilustrasinya cukup ya untuk mewakili dari kata salam. Kita bisa hey kayak gitu kan salam. Jadi kita tinggal klik di sini saja, tadi akan langsung masuk ke dalam kanvas kita. Nah cuma kan perlu pengaturan lagi ya Bapak Ibu. Kalau saya taruh di sini, dan ini biasanya masalah klasiknya, nambah-nambah gambar ini nabrak-nabrak dari teks. Maka oleh itu langkah lebih baiknya nanti desainnya benar-benar diperhatikan ya Bapak Ibu. Nah ini bisa kita sempitkan. Nah ini bisa ditaruh di sini. Kemudian ini boleh dikecilkan atau misalkan ditarik sampai ke sini saja. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Ini contoh sederhana dari membuat infografis. Mungkin biar saya skip aja ya ke bagian yang sudah jadinya. Nah ini adalah satu desain. Nanti Bapak Ibu satu nih informasinya, kalau bikin infografis di Canva ini tidak perlu cemas, tidak tersave. Jadi selama ada jaringan internet, dia akan otomatis men-save. Ya Bapak Ibu, jadi tidak ada tombol save selama jaringan internet masih ada, dan Bapak Ibu mendesain, dia menyimpannya per detik hitungannya. Nah ini adalah satu contoh dari Canva yang taruhlah tadi yang saya desain ya. Taruhlah misalkan ini desain yang sudah jadinya, ini akan bentuknya akan jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, dan inilah nanti yang akan Bapak Ibu buat untuk penugasannya nanti. Jadi ini adalah satu contoh, disesuaikan saja dari berbagai macam mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, dan kemudian juga dari jenjang pendidikan yang di mana Bapak Ibu berada. Oke ya Bapak Ibu ya, ini biar saya yang ini biar saya diamkan saja. Saya akan lanjut ke bagian sini sebentar. Oke, sampaikan ini bagian terakhir ya Bapak Ibu ya. Habis ini kita bisa diskusi. Ya. Nah ini penugasannya ya Bapak Ibu. Peserta membuat satu infografis sesuai dengan jenjang mata pelajaran yang ampuh dengan menentukan 2-3 rincian materi yang dapat diintegrasikan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti membuat satu aja ya Bapak Ibu ya, nggak usah banyak-banyak. Dibikinnya sesederhana mungkin. Seperti tadi yang saya tampilkan kan itu sudah satu kan tadi informasinya, tentukan dulu topiknya, baru kemudian definisi dari topik yang ingin dibawakan itu apa, baru kemudian rinciannya, langkah-langkahnya bisa lancar. Kalau Bapak Ibu tidak mau memuat informasi tentang langkah-langkah, bisa kemudian contoh-contoh dari materi yang Bapak Ibu sampaikan mendampingi dari definisi yang ada. Bisa kemudian rinciannya macam-macamnya atau kategori-kategorinya. Misalkan kalau misalkan IPA ada bunga ya, bunga, kemudian bagian-bagian bunga, kemudian definisinya lagi dari setiap bagian-bagian bunga. Nah itu bisa dibuat ya Bapak Ibu infografisnya. Kemudian dikirimkan dalam bentuk PNG dengan nama file, nama unit kerja, infografis, workshop PGRI Kalsel, nanti dikirimkan lewat Google Form di alamat bit.ly, infografis WS, ini workshop ya Bapak Ibu, PGRI Kalsel. Nanti habis ini dibagikan kok linknya. Oh ya ini yang paling akhir, nanti bingung bagaimana cara menyimpannya. Nanti Bapak Ibu menyimpannya diunduh ya, diklik kata unduh saja. Kemudian di sini sudah ada PNG tulisannya.
Nah, kemudian nanti di klik PNG ini, klik unduh, maka dia akan otomatis langsung mendownload. Biasanya tergantung ya kemana nanti filenya diarahkan. Kalau misalkan Bapak Ibu biasanya kalau download itu diarahkannya di folder download, maka nanti di folder download yang dia akan berada. Nah, kalau misalkan di folder desktop, berarti ya mungkin desktop ada. Nah, ini sebagai satu contoh ya Bapak Ibu. Iya. Nah, ini sudah tersimpan ya. Sudah tersimpan dari hasil download tadi, sudah tersimpan. Jadi nah, ini dia. Jadi ini nanti yang akan dikirimkan lewat Google Form. Jadi tadi